Aku akan mahasiswa yang miskin. Menjadi wanita terkaya yang populer, tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Jika ada kehidupan berikutnya, aku tidak akan pernah memilihmu lagi. Genmo, Sujie meninggal karena kamu. Kamu yang menghancurkan semua ini. Chen Mo. Jiang Wenwen. Jika kamu setuju, setiap bulan transfer 5 juta ke kartu Sujie. Aku akan setuju bertunangan denganmu. Aku terlahir kembali di saat membiayai Jiang Wenwen. Jiang Wenwen. Di kehidupan sebelumnya, aku mencurahkan segalanya untukmu. Mengangkatmu menjadi wanita terkaya. Tapi kau malah membunuhku karena Sujie. Tuhan memberiku kesempatan hidup lagi. Aku pasti akan membuat kalian berdua membayarnya. Wenwen. Kamu dan Sujie terlalu dekat. Tidak takut Chenemo Sembaru membatalkan pertunangan denganmu. Kalau dia tidak bisa menerima hal kecil seperti ini, lebih baik batalkan saja sekarang. Belum menikah, apa hakmu mengaturku? Semuanya, hari ini, adalah ulang tahun teman baikku Sujie. Semua pengeluaran ditanggung oleh Genmo. Oh. Chenemo, sebagai Raja para Penjahat Sisha, paling suka ketika Wenwen memberinya tugas. Hahaha. Chenemo, aku tahu. Memintamu membayar memang tidak pantas. Tapi ini perintah langsung dari Wenwen. Lebih baik kamu patuh, nanti Wenwen bisa marah. Ayo kita bersulang untuk si pecundang besar. Chenemo Hila, berani memukul Sujie? Wenwen, apakah aku akan mati? Chenemo. Kamu gila. Aku akan melaporkanmu karena penganiayaan. Laporkan aku? Silakan. Aku ingin lihat apakah polisi akan membantuku. Atau membantu seorang pencuri. Wenwen. Jam ini. Harganya 300.000, bagaimana bisa ada di tangan? Seorang mahasiswa miskin? Tidak tahu berapa tahun hukuman. Untuk kasus pencurian. Jam jelek ini, aku yang berikan ke Sujie untuk mainan. Ngomong apa pencurian? Lepaskan sekarang. Barangku. Apa hubunganku denganmu? Berani-beraninya kau menang. Genmo, untuk terakhir kali ku katakan. Lepaskan dia, atau aku marah. Marah? Jiang Wenwen. Jangan lupa, tanpa bantuanku. Sekarang kau bahkan harus makan roti seharga Rp1 selama 3 hari. Ada apa dengan Genmo? Di kehidupan sebelumnya, hanya dengan sedikit kemarahanku, Genmo pasti langsung menurut. Janji apa saja yang ku minta, sekarang kenapa tidak berfungsi? Chenemo, aku perintah kamu untuk terakhir kalinya. Lepaskan, kalau tidak aku putus denganmu. Baiklah. Kalau sadar salah, cepatlah. Apa katamu? Jiang Wenwen. Mulai sekarang, aku dan kamu tidak ada hubungan apapun. Chenemo, ready. Kalau kamu melangkah lagi, kamu akan menyesal. Bu, aku janji padamu. Aku akan menikah dengan keluarga Su. Benarkah, NK? Kamu bisa memikirkannya dengan jelas. Bagus sekali. Aku sudah bilang dari dulu. Jangan menaji you. Sama sekali tidak cocok untukmu.
Jiang Wenwen. Kali ini aku akan membuatmu sadar. Tanpa aku, betapa berantakan dirimu. Ya ampun, jangan-jangan ini. Wenwen, Chen Mo tiba-tiba berubah drastis. Jangan-jangan mau putus denganmu? Bagaimana bisa? Chen Mo kan sudah menyukai Wenwen kita. Tahan, siapa yang tidak tahu? Dia paling ingin menikahi Wenwen kita. Wenwen, menikahlah denganku. Seumur hidupku hanya kamu yang kumau. Bersama. Aji, tunggu Chen Mo kembali. Aku akan suruh dia berlutut minta maaf padamu. Wenwen, terima kasih. Tapi, ayahku sakit dirawat di rumah sakit, butuh uang segera. Masalah kecil ini serahkan padaku. Tenang, uang tunai ini. Nanti kalau Chen Mo kembali, aku suruh dia transfer dulu untukmu. Kalian sudah cukup, Jiang Wenwen. Chen Mo begitu baik padamu. Setiap hari tanpa henti membelikanmu sarapan. Memberimu hadiah mahal, tapi kamu di sini. Bermesraan dengan orang lain, pantaskah kamu melakukan ini pada Chen Mo? Kamu berhenti. Itu kan kemauan Chen Mo sendiri. Bukan permintaan Wenwen, Mi Meng. Sedikit susah saja tidak tahan. Apa haknya dia? Menikahi Wenwen kita? Nanti kalau aku sudah sukses, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mengejarku. Sekarang, terus saja mengejarku. Harusnya dia bersyukur. Siapa yang bilang? Ya ampun, ganteng banget. Siapa ini? Ganteng banget, lebih ganteng dari Sujie, bintang sekolah kita. Tidak, Sujie tidak sampai 1/10 gantengnya dia. Kamu Chen Mo? Benar-benar kamu? Kok bisa kurus banget sekarang? Hampir lebih ganteng dari aku. Chen Mo, kamu tidak mungkin operasi plastik kan? Enak ya punya uang, bisa operasi wajah. Tapi aku dengar operasi wajah bisa ada efek sampingnya. Kenapa? Oke, lagi. Camel. Wenwen, lihat, Chen Mo bawa TSV. Baru diluncurkan di Paris minggu lalu. Hah, Chen Mo, kamu memang masih sama seperti dulu. Selalu coba memanjakanku dengan materi. Paling tidak kamu tahu diri. Tahu juga datang minta maaf. Ayo, berikan. Buang sampah ini untukku. Terima kasih. Hahaha. Aku kira dia kasih tas, ternyata cuma minta buang labelnya. Chen Mo, maksudmu APA? Aku beli tas ini pakai uangku sendiri. Ada hubungannya apa denganmu? Kamu beli tas ini, kan buat minta maaf sama aku? Untukmu, hadiah masuk sekolah. Waduh, ada orang yang bahkan tidak pantas dapat label sampah. Kasihan banget. Chen Mo, kamu sengaja bikin aku marah. Bikin kamu marah? Kamu pantas? Dulu aku buta, sekarang. Kamu bahkan tidak pantas bawa tas temanku. Kamu, Chen Mo, kenapa hari ini? Dulu, dia tidak pernah berani membantah. Riba APA? Sudah waktunya kelas, kembali ke tempat duduk. Sudah waktunya kelas. Baik, kita istirahat. Chen Mo, berhenti. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Chen Mo, semua yang kamu lakukan ini kan cuma untuk menarik perhatian. Perhatian Wenwen.
Jangan pura-pura, memang begitu. Chenmo, utangmu waktu memukul Sujie. Belum aku hitung. Begini saja, mulai hari ini, setiap bulan, transfer 5 juta ke akun Sujie. Aku akan memaafkanmu. Jiang Wenwen, aku tidak salah dengarkan. Kamu suruh aku transfer 5 juta ke kartunya. Kamu yang bermimpi di siang bolong atau aku? Kamu Chenmo, sudah kaya raya. Bantu Huji kenapa? Memang begitu. Kenapa pelit sekali? Rumahku kaya, aku jadi orang bodoh. Rumahmu miskin sampai hampir tidak bisa makan, kenapa masih makan? Lagi pula, kenapa aku harus membantu? Orang yang tidak ada hubungannya denganku. Chenmo, Sujie prestasi belajarnya sangat baik. Kalau sampai putus sekolah karena kemiskinan, kamu sanggup tanggung jawab. Jiang Wenwen. Tidak sakit, dia bisa atau tidak sekolah, urusanku apa? Apakah? Uangnya. Kamu. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Wenwen setiap kali menerima bantuanku, seolah-olah anugerah terbesar bagiku. Bahkan mobil mewah dan rumah mewah Sujie. Pakai uangku juga, masih mau ulangi trik lama, mimpi. Wenwen, Mo pasti masih dendam. Bulan lalu aku ulang tahun, suruh dia bayar. Chenmo sudah cukup, aku dan Sujie. Hanya saling membantu sesama teman sekelas. Sampai kapan kamu akan cemburu? Cemburu. Apa yang kamu lakukan ini, bukan ingin mundur untuk maju. Mengambil perhatianku. Aku akui kamu berhasil. Mulai sekarang, setiap bulan transfer 5 juta. Ke kartu Sujie, aku setuju memaafkanmu. Ah. Jiang Wenwen, kalau masih punya hati nurani, kembalikan semua uang yang sudah aku habiskan untukmu. Apa katamu? Ini adalah semua yang sudah aku habiskan untukmu. Setiap sennya. Sudah aku catat di buku, dan uang sekolahmu 500.000 per tahun, juga aku yang bayarkan. Aku hitung, totalnya sekitar 53 juta lebih. Aku bulatkan jadi 50 juta saja. Kamu. Chenmo, uang ini semua, kamulah keluarkan untuk Wenwen. Mana ada yang minta dikembalikan? Wenwen, meski aku harus mengais sampah, aku takkan biarkan kau kehilangan harga diri karena aku. Aji. Rela? Aku tak pernah bilang rela. Itu kata Jiang Wenwen sendiri. Ini uang pinjaman untuknya, kalau tak percaya. Lihat ini. Surat hutang. Wenwen, ini. Jiang Wenwen. Jangan-jangan kau ingin ingkar janji? Chenmo. Uang ini aku anggap pinjaman darimu. Jangan harap bisa mengikatku dengan ini, nanti saat aku sukses. Akan kukembalikan 10 kali lipat. Baik, hanya 50 juta kan? 15 tahun lagi, akan kutunjukkan padamu. Apa itu kemampuan sejati? Maksudmu? 15 tahun lagi kau akan mengembalikan uang ini? Benar? Jiang Wenwen. Di hidup ini tanpa dukunganku, kau pikir dengan kemampuanmu sendiri bisa jadi direktur? Chenmo, jangan-jangan kau pikir tanpamu aku tak bisa hidup? Tapi kali ini, tanpamu aku akan hidup lebih baik. Oh ya? Chenmo, ku beri kesempatan terakhir. Jika kau berledak dan minta maaf sekarang, mungkin aku pertimbangkan memberimu kesempatan nanti. Kalau tidak, tak akan ada jalan untuk menyesal. Jangan, kehormatan itu biar orang lain yang menikmati. Baik Chenmo, ini pilihanmu, HMPH. Tunggu. Langsung menyesal? Haha. Jangan berhayal, kau hutang segitu banyak padaku. Kalau tak tanda tangan dan cap jempol, nanti mau minta ke siapa? Ayo, tanda tangan. Cap jempol.
Halo. Dengar dari Bibi Chen, kamu setuju untuk bertunangan denganku? Betul. Kamu setuju? Bisa, tapi ada 3 syarat. Katakan. Pertama, hapus Jiang Wenwen dari ponselmu. Kedua, ubah namaku jadi istri. Ketiga, aku mau kamu bawa bunga di gerbang kampus. Umumkan hubungan kita ke semua orang. Tidak masalah. Oke, sampai nanti, tunanganku. Sampai nanti. Batalkan semua jadwal, segera ke Jiangcheng. Sayap. Wen, Chinemo kali ini. Jangan-jangan serius? Kalian benar-benar percaya? Wen, maksudmu APA? Dia begini cuma karena marah. Aku dekat dengan Sujie. Asal aku lambaikan tangan, dia akan seperti anjing. Pulang dengan patuh. Oh, ternyata begitu. Aku paham. Chenmo tak bisa lepas dari Wen. Wen, beneran seperti katamu. Aku baru dapat kabar. Chenmo sekarang berdiri di gerbang kampus. Lihat gayanya, pasti mau minta maaf ke Wen. Lihat, kan aku tidak salah. Tapi kalau dia tidak bersujud ke Sujie, aku tak akan maafkan. TAPI. Kalian tidak merasa Chenmo kali ini aneh? Dulu, matanya saat lihat Wen. Selalu penuh cinta. Sekarang, jijik di matanya saat lihat Wen. Sama sekali tak bisa disembunyikan. Jiang Wenwen, mulai sekarang. Aku dan kamu tidak ada hubungan. Transfer 5 juta ke akun Sujie. Aku akan maafkan kamu. Tidak mungkin, itu cuma taktik Chenmo. Biar dia semakin mendekat. Hah? Lihat kan? Apa ku bilang? Chenmo benar-benar taktik. Pasti dia datang buru-buru cari Wen. Nak, aku dan ibumu di Ujing Yuan. Diusir manajemen. APA? Ini bukan pesan dari Chenmo. Chenmo, serius nih? Chenmo, kali ini kamu benar-benar membuatku marah. Kalau kamu tidak berlutut dan minta maaf padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Wen, coba kamu kirim pesan dulu, tanya dia. Aku takut Chenmo benar-benar pergi, kamu akan menyesal. Menyesal? Aku akan kirim pesan sekarang, suruh dia segera datang dan minta maaf padaku. APA, kamu justru dihapus olehnya. Dasar Chenmo. Berani-beraninya memblokirku. Hai Eja APA. Wen, aku baru dapat telepon dari ayahku. Dia sekarang di rumah sakit, bisakah kamu menemaniku menjenguknya? Aji, jangan panik. Aku akan segera menemanimu. Wen, Lehate. Ayo, pergi. Chenmo, Sujie, ayahnya sakit. Kamu pulang sendiri naik taksi saja. Jiang Wenwen, kamu mau apa lagi? Cepat bawa mobil ke rumah sakit. Kamu masih diam saja? Tidak dengar aku bicara? Ke rumah sakit. Nona, siapa kamu? Ini mobil pribadi. Silakan turun sekarang. Utamadamo, tidak kino Wen? Nyamuk atau apa? Kalau tidak turun sekarang, aku telepon polisi, kamu. Chenmo, kamu masih diam saja? Cepat suruh sopirmu antar kami ke rumah sakit. Kalau sampai terlambat, aku tidak akan memaafkanmu. Jiang Wenwen, kamu sadar tidak? Ini mobilku. Mobilmu ya mobilku juga. Kalau kamu masih buang waktu, masih mau tidak bertunangan denganku? Chenmo, kamu mau apa? Jiang Wenwen, kalau kamu mau berharap, bisa ke kuil. Di sini. Tidak akan berhasil. Sudah cukup, Chenmo. Aku sudah kasih kamu kesempatan. Jangan saya sialkan. Kamu di sini. Bukannya mau melamarku?
Aku yang melamarmu. Kalau tidak, kamu di sini mau menunggu siapa lagi? Tentu saja dia menungguku. Wah, siapa ini? Cantik sekali. Jiang Wenwen di sampingnya. Terlihat seperti gadis desa. Cepat lihat nomor plat di belakangnya. Kayaknya bukan orang Jiang Cheng ya. Dia bilang yang ditunggu Chen Mo itu dia. Sial, cewek secantik ini. Jangan-jangan beneran cari Chen Mo. Chen Mo, lama tak jumpa. Lo datang cepet banget. Keluarga udah setuju? Tentu. Ini buat lo. Makasih, bunganya cantik. Chen Mo, temen lo ini siapa? Ayo pergi. Terlalu banyak lalat. Chen Mo, berhenti. Lo jelasin, siapa dia? Lo gak lihat? Dia orang yang gue tunggu. Kalian hubungan apa? Perkenalkan, aku tunangan Chen Mo. Pikirnya Chen Mo sama Jiang Wenwen. Udah tunangan? Kok ganti tunangan? Tunangan? Chen Mo. Jangan-jangan lo lagi ribet sama Wenwen. Jadi nyari aktor? Gaya lo. Keterlaluan banget sih. Seluruh sekolah pada tahu. Lo cuma mau nikah sama Wenwen, asal nyari orang. Lo lagi acting ya? Chen Mo, lo nyari figuran kayak gini. Cuma mau maksa gue ngasih lo status di depan umum? Oak, dia dibayar berapa buat acting ini? Gue kesel sama lo bisa pergi. Si tunangan ini. Lo tahu password kartu ATM Chen Mo? Itu ulang tahun Wenwen kita, tahu? Gak jijik duitnya dipakai? Villa nikah di Haicheng aja udah lo beli. Pura-pura banget sih. Jiang Wenwen. Menurut lo gue lagi acting? Chen Mo, maksud lo APA? Gue cuma agak deket sama Sujie. Sekarang lo buruan antar dia pulang. Terus minta maaf yang bener ke gue. Gue bisa pertimbangin. Ngakuin hubungan lo di depan umum. Chen Mo, lo cuma anjing peliharaan gue. Yang putusin juga gue. Denger gak? Wenwen Odar maafin lo. Jangan pura-pura nolak, nyari mati. Ngakuin hubungan? Oke Jiang Wenwen. Hari ini gue kasih tahu jelas-jelas, dia pacar gue. Dan bakal jadi tunangan gue. Chen Mo, kamu mau membuatku marah karena si rubah ini? Antara aku dan si rubah ini, kamu pilih siapa? Kamu berani memukulku? Siapa yang mengizinkanmu menyentuh tunanganku? Kamu. Hanya dengan kamu? Berani bersaing denganku Sun Wanyu untuk merebut pria? Kamu pantaskah? Sun Wanyu, apakah dia gadis dari ibu kota itu? Putri keluarga Su? Astaga, tidak heran Chen Mo putus dengannya. Kalau aku juga akan putus dengannya. Dan rumah yang kamu sebutkan itu. Seharusnya yang ini, kurasa kamu salah paham. Pemilik rumah ini adalah aku. Sepertinya rumah pernikahan dengan pemandangan sungai ini akan berganti nyonya rumah, kamu. Ini jelas-jelas rumahku. Ah, Chen Mo. Kamu dan Wenwen sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Bagaimana bisa kamu menfitnahnya? Aku tahu. Karena aku terlalu dekat dengan Wenwen. Jadi kamu selalu punya masalah denganku. Di sini aku minta maaf padamu. Ah, SSS. Dara. Chen Mo, kamu ngapain? Wenwen, jangan salahkan Moga. Bukan Moga yang sengaja, aku sendiri yang tidak sengaja tergores. Tidak ada hubungannya dengan Moga. MOGE. Maaf, aku tahu. Karena aku terlalu dekat dengan Wenwen. Jadi kamu selalu punya masalah denganku. Di sini, aku ingin mengucapkan maaf padamu. Hal ini, di kehidupan sebelumnya, bagaimana aku tidak menyadari kamu bisa berpura-pura seperti ini?
Chenmo, kamu tidak bisa hanya karena kamu kaya, lalu mengintimidasi Sujie. Cepat minta maaf pada Sujie. Ya, minta maaf pada Sujie. Sujie, karena kamu sangat suka berakting, maka aku akan memuaskanmu. Apa kamu lupa? Di sini ada kamera. Tanganmu apakah aku yang melukainya? Kita cek saja, pasti akan ketahuan. Luka kecil ini, tidak apa-apa, tidak perlu cek rekaman. Dan kamu terus-terusan bilang, hubunganku dengan Jiang Wenwen selama bertahun-tahun. Apa kamu tidak mengerti? Jiang Wenwen selama ini menyukai siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya? Chenmo, apa maksudmu? Apa maksudku? Jiang Wenwen selama ini. Kamu menerima bantuanku. Sambil bermain api dengan Sujie, kira aku tidak tahu? Semua ini, aku tidak tahu. APA, mereka diam-diam berselingkuh di belakang Chenmo. Diam-diam bermain api di belakang. Dia bahkan menggunakan uang Chenmo untuk memelihara pacar di luar. Sangga tidak tahu malu, pantas Chenmo menendangnya. Tidak, bukan seperti itu, jangan dengarkan Chenmo. Aku dan Wenwen hanya teman baik. Teman baik? Uang yang kuberikan ke Jiang Wenwen selama ini dihabiskan untukmu, kan? Bagaimana kamu menjelaskannya? Kamu mahasiswa miskin, mana mungkin bisa sekolah di sini? Chenmo, semua harus ada bukti. Kamu mau bukti? Ini buktinya. Sudah kuduga, mahasiswa miskin tapi hidup mewah. Ternyata pakai uang Chenmo. Sungguh tidak tahu malu, orang seperti ini harus dikeluarkan dari sekolah. Tidak, ini palsu. Ini dari Chenmo. Kalau ini palsu, bagaimana kamu menjelaskan? Kamu mahasiswa miskin tapi hidup enak di sini? Aku. Aku punya yang lebih seru. Mau lihat? Apa? Astaga, tidak menyangka. Jiang Wenwen ternyata orang seperti ini. Dia bisa sekolah di sini. Ternyata itu semua Chenmo. Orang desa tetap orang desa, tidak tahu terima kasih. Anjing saja tahu berterima kasih. Cukup. Chenmo, ini kesempatan terakhir. Akui sekarang, semua ini karena kamu cemburu dan mengada-ada. Kalau tidak, saat aku sukses, yang pertama, akan kuhancurkan grup Chen. Hancurkan aku? Jiang Wenwen, sadarlah. Kamu mahasiswa miskin mau menghancurkan aku? Chenmo, kesabaranku ada batasnya. Mulai sekarang, hentikan semua bantuan ke Jiang Wenwen. Chenmo, tidak lama lagi, kamu akan menyesali perbuatanmu hari ini. Membayar harga. Wajah Wenwen. Maaf ya, kamu melihat kejadian yang memalukan. Apa-apaan ini? 30 tahun di timur sungai. Jangan meremehkan anak muda miskin di sekolahmu. Kenapa orang-orangnya seperti ini? Ya, hutan besar ada banyak buruknya. Jadi, kamu bilang ingin bertunangan denganku serius? Bukan untuk membuat Jiang Wenwen marah? Sangat serius, kalau tidak percaya. Aku bisa bersumpah. Tidak perlu. Aku percaya padamu. Lelah pulang dari Beijing, aku ajak kamu makan. Lalu temui orang tuaku. Oke. Aduh, Chenmo sialan ini. Berani-beraninya memperlakukan Wenwen seperti ini. Wenwen, kali ini jangan lepaskan dia. Chenmo, ini semua akibat ulahmu sendiri. Awalnya aku masih ingin memberimu kesempatan, kalau begitu. Jangan salahkan aku tidak berbaik hati. Wenwen, maaf, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Chenmo juga tidak akan bertenggen-tenggen orang lain. Bagani, aku akan carry Chenmo minta maaf. Bagaimanapun, buat dia memaafkanmu. Tidak perlu. Aji. Meski dia melamarku, aku tidak akan setuju. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Mau karena apa lagi? Kami tiba-tiba diusir dari villa. Ini kenapa, nah? Iya, tadi kamu bilang. Kamu tidak menerima lamaran Chenmo. Apa karena ini, aku dan ayahmu? Jadi diusir dari villa? Paman, Bibi, maafkan aku. Ini semua salahku. Karena aku terlalu dekat dengan Wenwen. Hingga membuat Chenmo marah. Ternyata bajingan ini berani-beraninya memperlakukan kami seperti ini. NAK, kamu baik-baik saja.
Kenapa putus dengannya? Lagi pula, setelah putus, uang kita dari mana? Ibu, ayah, kalian tenang saja. Bahkan jika aku putus dengan Chen Mo, aku sudah siap. Ini adalah Kunsi Guan Hyun-ting. Guan Hyun-ting. Ya ampun, itu Guan Hyun-ting yang disebut sebagai Raja Properti. Aku dengar, satu villa di sana harganya bisa mencapai puluhan juta. Wow. Nah, ini dari mana asalnya? Taemin Jong, proposal bisnismu telah dipilih oleh perusahaan kami. Sebagai imbalan, kami akan memberimu satu villa di Guan Hyun-ting. Benarkah? Terima kasih. Proposal bisnis. Ini. Wen-Wen, ini karyamu? Bagus. Wen-Wen, kamu benar-benar hebat. Dengan proposal ini, mustahil kita tidak sukses. Di kehidupan sebelumnya, aku karena uang terpaksa menyerah pada Chen Mo. Di kehidupan ini, tidak peduli apapun trik yang dia siapkan, aku tidak akan membiarkannya menggunakan uang untuk mengikatku lagi. Bagus, bagus. NAK, apakah villa ini benar-benar milikmu? Benar. Nanti aku akan memulai bisnis, lalu membangun kerajaan bisnisku sendiri. Bagus. Memang anakku berbakat dan berambisi seperti aku. Aku sudah lama tidak suka dengan anak itu, Chen Mo. Kalau bukan karena keluarganya punya uang, mana mungkin aku mengizinkannya pacaran dengan anakku. Villa ini jauh lebih bagus dibanding yang Chen Mo berikan untuk kita tinggali. Sebelumnya, Chen Mo, tunggu saja. Setelah aku sukses, aku akan menginjakmu dengan keras. Tuan muda, memang seperti yang Anda perkirakan. Jangan membawa keluarga dan temannya ke Guan Hyun-ting. Bagus. Atur petugas properti untuk datang. Ada apa? Jiang Wen mengambil satu proposal bisnis, ingin menukarnya dengan satu villa. Proposal ditukar dengan villa. Kamu setuju? Tentu saja. Di sebelumnya, aku sengaja mengatur semuanya untuk menjaga harga diri Jiang Wen. Jadi aku sengaja mengatur agar Jiang Wen mengira villa ini didapatkan karena kemampuannya sendiri. Tapi sekarang, kurasa lebih baik aku ambil kembali. Sulit kubayangkan ini adalah hal yang akan kamu lakukan. Nanti mau temani aku nonton pertunjukan? Tentu saja, aku pasti akan datang untuk melihat adegan seperti ini. Wah, ini adalah Guan Hyun-ting? Cantik sekali. NAK, Hao Yang paling membanggakan ayah adalah memiliki anak perempuan sepertimu. Ternyata, bahkan tanpa Chen Mo, kemampuan Jiang Wen tidak perlu diragukan lagi. Aku harus memegang erat pohon uang ini. Ajil, ayo kita masuk bersama. Baik. Wen-Wen, villanya besar sekali. Kasih aku satu kamar juga. Aku juga mau. Silakan pilih sendiri. Chen Mo. Kamu masih berani datang? APA. Dengar-dengar putriku dapat investasi dan akan segera menjadi wanita terkaya. Jadi kamu datang untuk minta maaf? Ku beritahu, sudah terlambat. Dulu hanya karena kamu masih berguna. Kami baru mengizinkan kamu pacaran dengan putriku. Sekarang putriku sudah tinggal di villa besar ini. Kamu masih ingin mendekati putriku? Mimpi. Mungkinkah aku sebenarnya pulang ke rumah? Pulang? Chen Mo? Jangan kira karena keluargamu punya sedikit uang kamu bisa tinggal di villa seperti ini. Lihat wajahmu di kaca. Apa kamu punya syarat untuk itu? Benar? Chen Mo. Kalau kamu ingin melihat Villa 11 kami, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Kami bukan orang pelit. Kalian begitu yakin? Villa ini miliknya? Chen Mo, jangan kira. Hanya kamu yang bisa tinggal di villa ini.
Kata Sandi salah. Ah, maaf ya, aku lupa ini tangan yang ini. Buka kunci berhasil. Lihatlah, bagus sekali. Chenmo, kalau kamu mau masuk melihat, kami juga bisa membiarkanmu melihat-lihat. Bagus, aku juga ingin melihat villa mewah ini. Seperti apa? Orang ini cukup tebal muka ya, nanti lihat wajahnya sendiri. Bagaimana dipukul? CIH. Astaga, aku tidak sedang bermimpi kan? Dekorasi dan gaya ini benar-benar rumah impianku. Rumah ini hanya pernah kulihat di TV. Wen, kamu harus menyisakan kamar untukku ya. Bahkan kalau aku jadi pembantumu juga boleh, tenang saja. Chenmo, layakan. Kalau Ani given. Villa Wen, bagaimana mungkin kami bisa masuk? Benar, dibandingkan dengan punyamu, rumah Wen. Tidak tahu berapa tingkat lebih tinggi. Pantaslah anakku yang baik dibandingkan dengan yang dulu tinggal. Ini baru namanya rumah. Benar, Chenmo, kamu berani sekali. Membiarkan kami tinggal di villa yang begitu murah, anakku. Putus denganmu memang seharusnya. Ada orang yang mengira punya uang bisa meremehkan orang, sebenarnya. Dirinya sendiri yang katak dalam tempurung. Ah, Wen, bisa tidak kamu memberikan action figure ini padaku? Aku lihat ini terlihat sangat mewah. Tidak boleh. Chenmo, aku tanya Wen. Bukan tanya kamu, banyak bicara, benar. Kamu pikir villa ini rumahmu? Bagaimana kalau ini benar-benar rumahku? Hahaha. Chenmo, kamu pikir kamu siapa? Kamu memang anak orang kaya. Tapi kamu tidak berpikir, uang keluargamu sebanyak apapun bisa beli. Villa di sini, ini adalah Guan Haiyunting. Chenmo, aku tahu kamu tidak mau mengakui, tapi ini kenyataan. Setelah Wen meninggalkanmu, hidupnya akan lebih baik dari sebelumnya, dan ini adalah bukti terbaik. Benar, Wen putus denganmu adalah keputusan. Paling benar yang pernah jabut, Chenmo. Ini baru permilan, tidak lama lagi. Aku akan menginjakmu sepenuhnya. Wen, sebenarnya aku punya satu impian, yaitu menjadi seorang desainer. Bisakah kamu menyerahkan desain villa ini kepadaku? Tentu saja, kamu bisa mengubahnya sesuka hati. Setelah aku mengurus orang tuaku, aku akan menemanimu ke rumah sakit untuk menjenguk kamu. Benar kamu, Wen? Aku sangat beruntung memilikimu. Kebetulan sekali. Aku ingin membangun kompor di rumahku. Api di kota. Masakannya sama sekali tidak cocok untukku, Sujia. Saat kamu mendesain, jangan lupa untuk menyiapkannya untukku. Tidak masalah. Iya, dan aku juga. Aku ingin membangun kandang ayam di halaman. Sujia, tolong bantu aku juga. Baik, tidak masalah. Aku akan segera mengurusnya. Tunggu sebentar. Chenmo, kapan kamu selesai? Sudah lihat. Masih belum pergi juga? Perkirakan waktunya, seharusnya petugas properti sudah datang. Kurasa yang seharusnya pergi adalah kalian. Chenmo, aku baru sadar, kamu itu seperti Plaster anjing, susu delipas. Iya. Kalau tidak pergi, kami akan memanggil satpam. Aji, telepon sekarang. Siapa pemilik di sini? Aku? Kalian siapa? Kami dari pengelola properti. Ini tagihan bulan lalu. Yang belum dibayar. Tolong bayar sekarang. Biaya properti? Sangat mahal. 200.000? Astaga. Aku bahkan belum tinggal di sini. Bagaimana bisa? Biaya properti semahal ini? Nona, ini adalah kawasan premium. Biaya properti selalu segini harganya. Tidak peduli kamu tinggal di sini atau tidak. Wen, ini terlalu mahal. Kita bahkan belum tinggal, sudah harus bayar biaya properti sebanyak ini? Wah, tidak mungkin kan? Tinggal di rumah mewah seperti ini, tapi tidak bisa bayar biaya properti yang sedikit ini? Mereka siapa ini? Wen, bisa beli rumah bagus seperti ini, tapi tidak bisa bayar biaya properti yang sedikit? Benar. Kamu orang luar, ngapain ikut campur? Ibu, ambil 200.000 dulu untuk biar ini. Nanti setelah aku dapat uang, akan kubayar 10 kali lipat. Betul, uang segini tidak ada artinya dibandingkan prestasi Wen di masa depan. Tapi, kita sudah tidak punya uang lagi. APA,
Bagaimana bisa tidak punya uang, Wen? Sen Xiaopulen. Chen Mo sudah mentransfer semua uangnya ke kamu. Kok bisa kamu nggak punya uang? Aku cuma beli beberapa tas aja. Uangnya udah habis. Kamu ini perempuan boros banget. Gimana? Nggak mungkin beneran kan? Kalian nggak mungkin. Sampai iuran rumahan aja nggak bisa bayar? Siapa bilang aku nggak punya uang? Bu, kan kamu punya tabungan rahasia? Cepat keluarin uang itu. APA, masih ada uang simpanan? Ini beneran cuma segini uang kita. Ngapain takut? Anakku kan pinter banget, nanti juga pasti punya uang lagi. Makasih ya udah kerjasama. Lihat kan? Chen Mo Wen nggak kayak kamu. Hebat. Segini banyak iuran perumahan, langsung dibayar aja. Kamu pikir semua orang pelit kayak kamu? Udah kalau nggak ada urusan lagi, kalian pulang dulu aja. Kami masih harus beres-beres rumah. Tunggu sebentar Nona, masih ada satu hal terakhir. Karena kalian sudah melunasi tunggakan, mulai sekarang. Rumah ini resmi mulai dijual. APA? Dijual? Iya, kan kamu mau jual rumah ini? Tanda tangan di kontrak ini, kontraknya langsung berlaku. Ini. Aku nggak pernah bilang mau jual rumah. Kalian salah paham ya? Kami nggak jual rumah ini. Iya, rumah bagus gini masa kami jual? Tapi, aku baru dapat kabar pemilik rumah ini. Mau jual rumah ini. Wen, jangan-jangan. Kamu bukan pemiliknya? Ini jelas rumah aku. Iya, kalau villa ini bukan punya Wen. Gimana dia bisa bawa kita masuk? Terus ini gimana ceritanya? Jiang Wen, rumah ini jangan-jangan beneran bukan punyamu? Baik banget kamu sampai mau bayarin iuran orang lain? Kalian salah paham, aku nggak pernah bilang mau jual rumah. Nggak mungkin salah, aku baru aja telepon sama pemiliknya. Telepon? Aku nggak terima telepon apa-apa. Tentu saja kamu tidak menerima telepon karena kamu bukan pemilik di sini. Kalian adalah... Saya adalah pengacara perwakilan pemilik villa ini. Atas perintah klien saya. Villa ini sekarang sebenarnya ditangani oleh saya. APA? Pengacara perwakilan pemilik? Bagaimana mungkin? Oh, aku tahu. Chen Mo, ini pasti ulahmu lagi kan? Lahatlah Wen kita sekarang. Hidupnya semakin baik, kamu tidak terima. Menyewa 2 aktor untuk jadi pengacara, hanya untuk menjaga gengsimu. Hahaha, aku menyewa orang untuk pura-pura jadi pengacara? Kamu benar-benar pikir pemilik villa ini adalah kamu? Jika Wen bukan pemilik villa ini, bagaimana kami bisa masuk? Aku sangka kamu seperti ini. Chen Mo, Wen dulu putus denganmu. Itu keputusan yang tepat. Chen Mo, segera bawa orang-orangmu keluar dari rumah kami, atau aku akan menelepon polisi. Telepon polisi? Pengacara Wang, semua dokumen terkait sudah lengkap? Tentang orang yang tidak berkepentingan, yang berprasangka dan mengganggu, saya rasa kamu berhak menanganinya langsung. Ya, Tuan Chen. Send me dokumen lengkap. Chen Mo, kamu tidak tahu malu. Sudah sampai saat ini, masih berusaha mengaburkan fakta. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jiang Wen, kamu terlalu naif sampai menakutkan. Manajemen properti, aku curiga mereka adalah penipu yang disewa orang ini. Saya sarankan segera telepon polisi. Nona Jiang, tolong lihat baik-baik surat kuasa ini. Tertulis jelas hitam di atas putih. Lalu bagaimana? Sekarang teknologi pemalsuan sangat canggih. Tunggu. Karena kalian semua tidak bisa menjelaskan, aku akan menelepon pemiliknya. Chen Mo. Sekarang wajah aslimu akan segera terungkap. APA, dialah pemiliknya? Aduh. Kenapa tiba-tiba ada yang meneleponku? Maaf, aku baru ingat, rumah ini sepertinya memang atas namaku. APA? Ini tidak mungkin. Apa kalian salah? Pemilik villa ini seharusnya Wen. Dulu dia dapat uang dari proposal. Apa hubungannya dengan Chen Mo? Iya, betul. Kalian pasti salah, anak saya adalah pemilik villa ini. Iya, kalian pasti salah. Coba kalian pulang dan periksa lagi. Ini. Oh iya, nak, bukannya rumah ini
Dapat dari investor. Coba telepon mereka. Biar jelas. Iya, cepat telepon mereka. Oke, aku telepon sekarang. Asisten Zhao, ada yang mengaku pemilik villa ini. Tolong konfirmasi, siapa? Pemilik aslinya. Aku bisa buktikan. Villa ini tidak ada hubungannya denganmu. Dengetaidak? Villa ini. Bukan. Asisten Zhao. Apa bercanda? Villa ini kan jelas hasil proposal brilianku untuk perusahaanmu. Dapat dengan jujur. Brilian, dapat? Nona Jiang, jangan sok penting. Kamu mahasiswa tanpa pengalaman. Proposalmu seperti kertas bekas. Perusahaan mana yang akan memberi villa sebagai hadiah? Bohong. Bosmu sendiri yang menyetujui. Dia bilang proposalku penuh kreativitas dan potensi. Dia telah melihat pendatang baru yang paling berbakat. Kalau tahu kau menghina karyaku, dia tidak akan membiarkanmu. Benar, kemampuan Wen. Diakui bosmu. Apa kau mau ingkar janji? Kayaknya ada yang iri dengan keuntungan Wen. Jadi menyuruh orang lain berakting. Lisik sekelai. Ayah, panggil bosmu, bayar jelaihat. Apakah dia mengakui Wen itu berbakat? Anakku dapat ini dengan kemampuan. Hari ini, kalian harus bertanggung jawab, atau kami tidak akan diam saja. Mau ketemu bos kami? Ayah, aku mau dengar langsung darinya. Aku mau tanya. Apakah janji dan pujiannya dulu masih berlaku? Bos kami ada di belakangmu. Halo. Maaf ya, bos yang sangat mengagumimu itu. Jauh di mata tapi dekat di hati. Ada di hadapanmu sekarang. Perusahaan tempat kamu mengirim proposal, itu juga perusahaan milikku. APA? Semua ini rencanamu? Benar. Bagus. Chinamo, kau benar-benar tidak tahu malu. Untuk mendapatkan proposalku, kau bisa melakukan segalanya. Jiang Wen. Jangan-jangan kau pikir proposalmu sangat bagus? Bukankah begitu? Proposal usahamu itu sudah lama ditinggalkan pasar. Di mata kami, itu cuma seonggok sampah. APA? Ini tidak mungkin. Proposalmu itu sudah lama ditinggalkan di Eropa. Hanya kau yang menganggapnya berharga. Tidak mungkin. Chinamo, kau pikir dengan begini aku akan menyerah padamu? Aku beritahu kau. Tidak mungkin, kali ini. Aku tidak akan menyerah karena uang. Jiang Wen, jangan berhayal. Aku tidak memintamu menyerah. Kita pergi. Hati-hati di jalan, tidak usah diantar. Persiapanmu cukup matang, satu set demi satu set. Bagaimana? Pertunjukan ini menarik? Apa? Baik. Aku segera sampai. Nona Bizar. Young Master Chen. Kamar Nenek Liu sudah kusiapkan. Para ahli sedang berkonsultasi. Terima kasih kerja kerasnya, Paman Siang. Jangan sungkan, ini tugasku. Young Master Chen, lama tidak bertemu. CEO Siang. Kalian kenal? Nama Young Master Chen di Jiangqing, mungkin semua orang tahu. Paman Siang, aku datang kali ini juga berharap Anda bisa membantuku menyelesaikan satu hal kecil. Nona besar, silakan katakan. Aku perlu menghadiri lelang 3 hari lagi untuk memenangkan set piring kaca biru putih itu untuk keluarga. Maksudmu, yang baru-baru ini ramai di Jiangqing. 3 hari lagi akan dilelang di Jiangqing. Sebagai item penutup lelang? Benar. Baik, aku akan segera melakukannya. Oh ya, Nona besar. Aku sudah memerintahkan anak buahku untuk menunggu di lantai bawah. Ada apapun yang kamu butuhkan, suruh saja mereka melakukannya. Baik. Bos, ada apa sampai kamu datang sendiri? Kamu tahu apa? Kali ini Nona besar yang datang. Nona Bizar. Apakah itu yang dari lingkaran ibu kota? Benar. Nona besar jarang datang. Kalian semua harus waspada. Jika sampai membuat Nona besar marah,
Jangan salahkan kami jika tidak ramah padamu. Kalian semua tetap di sini. Tunggu perintah Nona besar. Terima kasih sudah menemaniku kali ini. Nenek Liu sudah merawatku sejak kecil. Kali ini aku datang ke Jiangcheng. Selain kamu, dia yang paling aku khawatirkan. Tenang saja, kamu orang baik, pasti ada jalan keluar. Nenek Liu pasti baik-baik saja. Kamu pergi saja. Aku tidak apa-apa. Mengerti. Ayah, tenang saja, aku sudah menemukan orang yang bisa menopang kita. Ayah, lihat saja siapa anakmu ini. Hanya dengan beberapa kata, ia akan meninggalkan Chen Mo dan bersamaku. Asalkan kita bisa mendekati Jiang Wenwen yang seperti pohon besar ini. Tidak lama lagi kita akan hidup seperti orang-orang kelas atas. Si imut ini. Akhirnya kutemukan juga. Ayo ikuti. Siapa kekira, Tuan Chen tidak tinggal di rumah Mua? Malah ke rumah sakit ini merasakan penderitaan rakyat, ya? Anjing baik tidak menghalangi jalan. Chen Mo. Jangan sok suci di sini. Jangan kira hanya karena punya sedikit uang. Kamu bisa sombong. Aku hanya perlu gerakan jari. Jiang Wenwen yang kau, jalan selama 7 tahun. Akhirnya bersamaku, ya? Selamat, kamu dapat sampah yang kubuang. Dan sangat cocok. Chen Mo, aku tahu kamu tidak rela. Tapi apalagi yang bisa kamu lakukan? Meskipun kamu bersusah payah menemukan donor ginjal untuknya. Tapi dia tetap bersamaku. Oh ya. Dia bilang, hal yang paling dia sesali seumur hidup adalah bersamamu. Bersama. Maksudku kamu. Seumur hidup nggak bakal bisa ngalahin aku. Nggak bakal bisa. Kamu. Chen Mo, kamu cuma jago mulut doang. Nanti kalau aku udah sama Wenwen, aku mikir. Kamu ini Sujie kan? Kamu siapa? Tangkap dia, iya. Kalian ngapain? Aku nggak kenal kalian sama sekali. Lepasin aku dong. Kamu kenal atau nggak sama kita nggak penting. Yang penting kita kenal kamu. Apa? APA? Bapakmu ngutang ke kita, kalau hari ini nggak dibayar. Kamu bakal kena batunya. Bapakku yang ngutang, cari aja ke dia. Apa hubungannya sama aku? Bapakmu kabur dari rumah sakit. Waktu pergi bilang anaknya yang jadi jaminan. Kartu pelajar ini punyamu kan? Ini dia yang kasih ke aku. Apa? Kayaknya masalahmu lebih parah dari yang aku kira. Ayo, tunggu. Uang ini bisa aku urusin. Pacarku calon orang terkaya. Dia bisa bantu aku bayar. Orang terkaya? Beneran, uang segini buat dia cuma recehan. Kamu anggap aku bodoh ya? Hah, orang terkaya lagi? Kamu lihat dong diri sendiri kayak gimana? Pantas nggak punya pacar orang terkaya? Kalau kamu punya teman orang terkaya, berarti aku ini kaisar langit. Beneran aku nggak bohong kalau nggak percaya. Aku bisa telepon dia sekarang. Wenwen, tolong aku. Wenwen tolong. Aji tenang, ada aku di sini. Semua masalah bakal aku urusin. Chen Mo, ini lagi ulahmu ya? Aku nggak ada urusan sama urusan kalian. Kamu ini pacarnya anak ini ya? Bapaknya ngutang. Dia bilang kamu yang bayar. Mas, kayaknya ada salah paham nih. Ini kan urusan kalian. Sama bapaknya, kita kan masih pelajar. Nganggu pelajar kayaknya kurang baik deh. Gimana? Mau bayar enggak? Jenggan, ini tidak ada hubungannya denganku. Berapa dia berutang pada kalian? Tidak banyak, 5 juta. Baik, aku akan bayar untuknya. Ini.
15 tahun kemudian, bawa surat utang ini. Aku akan kembalikan 10 kali lipat termasuk bunganya. Kamu serius? Aku, Jiang Wenwen, tidak pernah bercanda. Kamu anggap aku bodoh ya? Cuma menulis beberapa kata di kertas. Lalu suruh aku menunggu belasan tahun, balik 10 kali lipat. Kamu pikir kamu siapa? Wanita terkaya masa depan? Lihat dulu. Baju yang kamu pakai ini, APA ada harganya 100.000? Kamu, Jangan banyak bicara. Bayar atau tidak? Kalau tidak, aku bawa si tampan ini pergi. siapa yang berani? Kalau berani sentuh Suja, aku jamin kalian akan menyesal. Wah, baru kali ini lihat orang berani macam ini. Kamu tahu bosku siapa? Bosku adalah Siang Tianhong. Bos Siang. Raja bawah tanah Tiancheng. Kudengar yang berani melawannya tidak akan hidup sampai besok. Sial, kita bakal dibawa pergi nih. Siang Tianhong? Kenapa? Takut sekarang? Siang Tianhong? Begini caramu bicara padaku? Wen, kamu kenal bosku? Di kehidupan sebelumnya, Siang Tianhong suka menjelat untuk dapat proyek dariku. Anda ini Nona Besar? Wen, kamu nona besar? Ternyata anak buah Siang Tianhong tidak terlalu bodoh. Jadi sekarang, surat utangku masih berlaku? Berlaku. Tentu saja berlaku. Wen, kamu kino Raja bawah tanah? Kamu hebat sekali. Chen Mo, lihat kan, Wen kita. Kino Bos Siang. Lebih baik kamu langsung sujud minta maaf. Biar kami kasih kamu lihat dunia. Kalian yakin? Dia benar-benar kenal Siang Tianhong? Chen Mo. Beraninya kau menyebut nama Bos Siang. Berani-beraninya kau memanggil langsung. Ketua Liu. Orang ini berani menyebut nama bos langsung. Lebih baik kau bawa beberapa orang. Ajari dia pelajaran yang berharga. Chen Mo, melihat pertemanan kita dulu. Awalnya ingin memberimu kesempatan. Karena kau tidak tahu diri, jangan salahkan aku. Ketua Liu, aku tidak kenal mereka berdua. Tangani sesuai aturan kalian. Baka. Ini salahmu sendiri. Berani mengganggu orang penting yang tidak boleh diganggu. Apakah Siang Tianhong yang memberitahumu? Apakah dia yang kau sebut nona besar? Lalu siapa lagi? Lihatlah aura ini. Kalau bukan nona besar, lalu siapa? Bagaimana jika aku katakan padamu? Akulah nona besar yang kau maksud. APA. Kau nona besar? Apa aku tidak salah dengar? Kau tahu apa yang kau katakan? Siapa kira-kira nona besar ITU? Kalau aku tidak menghajarmu hari ini, aku tidak pantas mendapat kepercayaan nona besar. Jika aku jadi kau, aku tidak akan memilih untuk melawan. Apa maksudmu, bocah? Kalau mau tahu palsu atau tidak, telepon saja. Suruh telepon, aku langsung telepon? Siapa kau ini? Baiklah, kalau kau tidak mau, aku yang telepon. Siang Tianhong, anak buahmu sekarang ada di depanku, bilang mau menghajarku. APA. Siapa yang berani-beraninya? Berani tidak sopan kepada nona besar? Nona besar, tunggu sebentar. Aku segera sampai. Kau benar-benar kino bosku. Ketua Liu, jangan percaya mereka. Ini pasti aktor yang dicari Chen Mo. Coba pikir. Kalau dia benar-benar kenal bos, kenapa tidak menyuruhmu telepon bos dari tadi? Aku rasa pendapatmu masuk akal. Dasar gadis Kessel, berani menipuku. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Berani sentuh aku jamin kau akan terpisah dari anak buahmu. Berani mengancamku? Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Ayo, tangkap dia. Bos, kenapa kau datang sendiri? Ada yang pura-pura jadi nona besar, aku sedang bersiap memberinya pelajaran untukmu.
Bos, kenapa kau pukul aku? Dasar bodoh. Siapa yang beri kau nyali berani sombong di depan nona besar? Dia adalah nona besar. Cepat berlutut dan minta maaf pada nona besar. Nona besar. Aku tidak tahu diri, maafkan aku. Maafkan aku. Siang Tianhong. Anak buahmu sangat gagah ya. Tenang, Nona. Siang. Tidak bisa mendidik. Cepat bangun. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia berpura-pura jadi nona besar. Makanya aku salah mengenali. Ketua Lu, apakah orang ini mereka suruh palsukan? Apa aku bisa tidak mengenali bosku sendiri? Dan kamu, penipu kecil. Tangkap dia. Xian Tianhong, aku sarankan kamu mengawasi anak buahmu, hati-hati membawa bencana besar. Kamu. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu, aku bisa memberimu kesempatan. Asal kamu menurut padaku, aku jamin kamu akan sukses di masa depan. Siapa kamu berani bicara seperti ini padaku? Kamu berani memukulku? Aku paling benci orang yang suka membual, terutama wanita. Bos Yang, apakah kamu salah paham? Ini semua salah paham. Aku paling benci saat aku bicara, orang lain menyela. Bos Yang, ini semua kesalahan Chen Mo. Kamu juga. Kenapa kamu tidak bisa diajak bicara? Siapa kalian berhak aku ajak bicara? Xian Tianhong, kamu tahu tidak konsekuensinya melakukan ini? Di wilayah Jiangcheng. Belum ada yang berani bicara seperti ini padaku. Kamu berani. Bos Yang sangat marah. Konsekuensinya sangat serius. Xian Tianhong, kalau kamu berani sentuh aku lagi, aku jamin, kamu akan tahu apa itu penyesalan. Penyesalan. Asal kamu menurut padaku, aku bisa memberimu kekayaan yang tak terbatas. Lebih banyak dari yang diberikan Chen Mo dan Sun Wanyu. Aku sudah lama berkelana di dunia ini. Belum pernah melihat orang sepertimu. Kalau kau tidak tahu terima kasih, aku akan memenuhi keinginanmu. Bawa mereka pergi. Potong kaki mereka. Bos Siang, kumohon, maafkan kami. Xian Tianhong, kau serius? Kau pikir aku sedang bermain-main denganmu? Kau pikir aku masih 6 tahun? Apa yang kau tunggu? Bawa mereka pergi. Sayap. Bagus, Chen Mo, apa yang kau tunggu? Asalkan kau membantuku menyelesaikan ini, aku nanti bisa mempertimbangkan memberimu kesempatan lagi. Jiang Wenwen, bagaimana bisa sampai sekarang? Kau masih begitu percaya diri? Kau pikir di kehidupan sebelumnya, Xiang Tianhong menjilatmu. Karena menghargaimu, HMPH. Bos Yang, kami tidak kenal mereka. APA? Chen Mo, kau sengaja, kan? Bukankah tadi kau bilang kalian tidak ada hubungan dengan kami? Apa? Lupa? Chen Mo, kita teman sekelas. Kau tega melihat kami dipukuli? Bukankah tadi kau yang bilang suruh mereka menghajar kami? Apa yang kau tunggu? Bawa mereka pergi. Pukulai mereka. Tunggu! Chen Mo, asalkan kau membantuku menyelesaikan masalah hari ini, aku bisa mempertimbangkan memberitahumu sebuah rahasia bisnis. Rahasia bisnis. Jiang Wenwen, kau memang ingin sukses dengan pengalaman kehidupan sebelumnya. Sayangnya, rahasiamu sama sekali tidak berharga di mataku. Benar, dengan rahasia bisnis ini, grup Chenmu akan naik ke tingkat berikutnya. Kedengarannya cukup bagus. Tapi sayang, aku tidak butuh. APA? Chenmo, kau tahu apa yang kau ucapkan? Kau tahu tidak, seberapa besar nilai bisnis ini? Jiang Wenwen, aku beritahu kamu. Aku sama sekali tidak tertarik dengan rahasia bisnis yang kamu sebutkan. Kamu serius? Apa yang kamu tunggu? Bawa mereka keluar dalam 10 hari. Kalau tidak mengembalikan uangku, aku akan mengirim kalian ke Afrika untuk menambang.
Chenmo, semua ini kamu sengaja, kan? Kamu merencanakan semua ini untuk memenangkan hatiku. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Wen. Hei, Nona Jiang. Kamu datang untuk kontrol ulang? Kok tidak ada yang Master Chen? Kamu tidak tahu kan, ginjal yang cocok itu, yang Master Chen dulu mengeluarkan. Biaya yang sangat besar untuk mencarinya. Ginjal? Ginjal apa? Kamu salah orang kali, ginjal apa sih? Jangan ngomong sembarangan. Kamu mengutuk orang ya? Cepat pergi dari sini. Aji, apa maksudnya ginjal yang dia sebutkan? Oh. ITU. Dulu kan aku mau mendonorkan ginjal untukmu. Chenmo ini selalu menghalangi. Kalau bukan karena dia, kamu sudah sembuh lebih cepat. Lagi-lagi Chenmo. Wen. Kita harus bagaimana? Lari saja yuk. Tidak bisa. Kita sudah diawasi bos Yang. Kalau kita lari, nasib kita akan lebih buruk. Hanya 5 juta saja. Aku punya cara. Wen, kamu punya cara? Cepat kasih tahu kami dong. Rencana proyek kita, lakukan analisis pasar. Pertama, analisis posisi pasar kita. Chenmo, karena aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya, maka aku akan menginjakmu di bawah kakiku. Kali ini, pameran biru porselen muncul. Pasti akan menarik banyak orang untuk berebut. Aku juga tidak tahu apakah bisa memenangkannya. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Wenwen terhasut oleh Sujie dan menghancurkan porselen biru senilai ratusan juta, hanya karena Sujie mendengar kabar dari mana. Katanya porselen itu palsu, untuk melindungi kalian. Aku menyerahkan kendali perusahaan. Demi diam-diam menjamin keselamatan kalian di kehidupan ini. Aku ingin melihat apa yang akan kalian lakukan. Chenmo, kamu memikirkan apa? Oh, tidak apa-apa. Tenang saja, hari ini aku akan membantumu. Lihat, bukankah ini orang baru yang sedang naik daun di dunia bisnis? Katanya mereka hanya butuh waktu 2 minggu. Dari perusahaan kecil dengan beberapa orang, menjadi bernilai miliaran sebagai unicorn. Katanya CEO perempuan mereka punya ide-ide unik. Banyak investor mengantri untuk bekerja sama dengannya. Jika tren ini berlanjut, tidak lama lagi, dia bisa menjadi wanita terkaya pertama di negeri ini. Jiang Wenwen, kalian memang datang. Ternyata dengan pengalaman dari kehidupan sebelumnya, kalian sukses dengan cepat. Wah, bukankah ini Tuan Chen? Chenmo, aku sudah bilang sebelumnya. Suatu hari nanti kamu akan menyesal. Sudah diberi banyak kesempatan, kamu tidak menghargai. Jangan salahkan aku. Jiang Wenwen, terkadang terlalu percaya diri tidak selalu baik. Chenmo, orang seperti kamu yang tidak punya kemampuan, bagaimana bisa tahu pencapaianku di masa depan? Lihat, hanya dalam 2 minggu, aku sudah mencapai posisi ini. Tunggu saja. Nanti, aku akan membuat grup Chen bangkrut total. Baik. Aku tunggu kabarmu. Chenmo, tunggu saja. Setelah aku memenangkan lelang set porselen biru putih itu, dan menjalin hubungan dengan orang penting itu, itulah hari kematianmu. Selamat datang di tempat lelang kami. Selanjutnya, mari kita tampilkan barang lelang pertama. Lukasan busi karya Tangin. Harga awal lelang adalah 2 juta yuan. Setiap kenaikan minimal 100.000 yuan. Mari mulai lelang. 2, 5 juta, 3 juta. Tuan ini menawar 3 juta. Ada yang lebih tinggi dari 3 juta? 5 juta. Nayonya ini minawar 5 juta. Ada yang lebih tinggi dari 5 juta? Baik, terjual 5 juta. Bagaimana, Tuan Chen? Apakah tidak bisa mengeluarkan 5 juta? Kalau begitu, ngapain duduk di sini? Lebih baik pulang makan mie instan saja, hahaha. Kaisar tidak panik, Kasim yang panik. Ini baru permulaan. Chenmo, malam ini apapun yang kamu lelang. Aku akan mengalahkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Oh. Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat. Berikutnya, vas porselen retak es ini, harga pembukaan 3 juta yuan.
8 juta. 10 juta. Terjual. Vas telinga ganda merah Cinabar. 15 juta. Baik, terjual. Perdupaan berlapis emas. 20 juta. Terjual. Patung Liu Tai, hiasan Gyeokhan. 30 juta. Terjual. Chen Mo. Baju depannya Karta. Kamu tidak membeli satu pun. Jangan-jangan kamu benar-benar hanya menonton? Badut. Chenmo, sepertinya kamu juga mengejar yang terakhir. Harta ini, tapi aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Sekarang, akhirnya tiba saatnya. Barang lelang terakhir. Kawan Kakak by Reputi. Astaga, ini cawan kaca biru putih. Dengar, Pak Sao sudah berpesan. Siapapun yang bisa memenangkan lelang cawan kaca biru putih ini, akan mendapat kesempatan bekerja sama dengannya. Benarkah? Tentu saja. Karena, Kawan Kakak by Reputi ini adalah karya terakhir istri Pak Sao sebelum meninggal. Makanya Pak Sao tidak peduli harganya. Siapapun yang bisa terhubung dengan Pak Sao, benar-benar akan melesat ke puncak. Harga pembukaan 50 juta, kenaikan minimal. 10 juta, mulai lelang. 60 juta, 70 juta, 80 juta. Aku tawarkan 500 juta. APA, 500 juta? Astaga, pantaslah calon wanita terkaya. Begitu royal. Sepertinya, cawan kaca biru putih ini pasti miliknya. Aku tawarkan 1 miliar. APA? 1 miliar. Tuan Chen menawar 1 miliar. Ada yang lebih tinggi dari 1 miliar? Satu setengah miliar. Nyonya ini menawar 1,5 miliar. Ada yang lebih tinggi? Dari 1,5 miliar? Chenmo, dana operasional grup Chen. Hanya sekitar 1 miliar lebih, kan? Kamu masih mau lanjut? Chenemo kalau kurang. Bisa keluarkan saham. Chenmo, lebih baik kita batalkan saja. Santai, aku tahu batasnya. 2 miliar. Astaga, yang Master Chen tawar 2 miliar. Ada yang lebih tinggi dari 2 miliar yang Master Chen? Chenmo, kamu punya uang sebanyak itu? Jangan ikut campur, kalau kamu mampu, jangan ikutan. Kamu tidak bisa. Meski aku sudah tahu rahasia guci kristal ini, tapi hanya dengan memenangkannya, aku bisa mencapai tujuanku. 2,5 miliar. APA, sudah mencapai 2,5 miliar? 2,5 miliar. Ada yang lebih tinggi dari 2,5 miliar? 3 miliar. Chenmo, Kalau tidak ada yang ikut, bisa langsung umumkan hasilnya? Oh, 3 miliar. Yang Master Chen tawar 3 miliar. Ada yang lebih tinggi dari 3 miliar? 3 miliar sekali, 3 miliar 2. aku mau. Nyalakan lentera langit. Apa aku tidak salah dengar? Pantaslah jadi bintang baru di dunia bisnis. Keberanian seperti ini, siapa lagi yang bisa? Luar biasa. Pantaslah jadi elit bisnis. Calon wanita terkaya masa depan. Chenmo, sudah kubilang. Aku akan menginjakmu sampai hancur. Hari-hari indahmu sudah berakhir. Selamat, Nona Jiang. Guci kristal biru putih ini milik Anda. Jiang Wenwen, selamat. Kamu sudah mengeluarkan uang besar untuk barang ini. Gunakanlah dengan baik. Jangan sia-siakan. Siapa bilang aku ikut lelang? Untuk sampah ini? Sampah. Jiang Wenwen, kamu sedang apa? Tentu saja, menghancurkannya. Jiang Wenwen,
Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Tentu saja. Kalian semua bodoh. Jangan-jangan mengira ini asli? Masa iya? Barang itu palsu? Benar? Semuanya, aku Jiang Wenwen. Di sini aku ingin memberitahu kalian dengan jelas. Set porselen biru putih ini palsu. Apa? Palsu? Nona Jiang, tolong perhatikan kata-katamu. Setiap barang lelang di sini adalah barang asli yang berkualitas. Asli? Jiang Wenwen, aku sarankan jangan macam-macam. Kalau tidak, konsekuensi dari beberapa hal ini tidak akan bisa kamu tanggung. Chen Emo, kamu hanya seorang yang tidak berpendidikan. Apa hakmu mengajari aku di sini? Hanya orang-orang sepertimu yang menganggap barang ini asli. Lihat baik-baik, orang yang tidak bisa menanggung konsekuensinya hanya kamu. Hank Kirken. Berani sekali kau menghancurkannya. Ini. Berhenti. Bangsat, siapa yang menyuruh kalian menghancurkan? Ternyata, seperti yang kuduga. Yang ini, pasti adalah Zhao Lao yang legendaris. Zhao Lao, Anda tidak tahu. Porselen biru putih ini sebenarnya palsu. Palsu? Siapa bilang palsu? Zhao Lao. Kalau tidak percaya, Anda bisa memanggil ahli mana saja untuk memeriksanya, bukan? Bangsat, apa yang kau tahu? Tahukah kamu, barang yang kalian hancurkan tadi, itu adalah barang asli yang berkualitas. Asli? Bagaimana mungkin? Zhao Lao, Anda salah. Kau pikir rumah lelang ini untuk apa? Kalau palsu, apakah para ahli tidak bisa melihatnya? Hari ini, kalau kalian tidak memberiku penjelasan, jangan harap kalian bisa keluar dari pintu ini. Ini, bagaimana mungkin? Jenmo, apa yang terjadi? Bukankah kau bilang, porselen ini palsu? Hai, Jiang Wenwen. Aku tidak pernah bilang porselen ini palsu. HMPH. Jiang Wenwen, di kehidupan sebelumnya, untuk menghiburmu, aku berbohong padamu. Bilang porselen ini palsu. Di kehidupan ini tanpa aku yang menanggung. Aku ingin lihat bagaimana kalian bisa keluar dengan selamat. Jadi, kamu selalu tahu ini asli. Chen Emo, kamu sangat licik. Kamu bilang ingin menginjakku, tapi sekarang yang diinjak adalah kamu. Chen Emo, kamu pikir dengan begini bisa mengalahkanku? Kamu terlalu meremehkanku. Pak Zhao, hari ini aku yang salah, aku bisa menggadaikan perusahaanku untukmu, memberikan kepuasan padamu. Perusahaanmu? Kamu pikir perusahaan sangat berharga? Pak Zhao, apa maksudmu? Ini, bagaimana bisa begini? Perusahaanmu sekarang cuma cangkang kosong. Di pembukuan tak ada sepeser pun uang. Apa ini ulahmu? Jiang Wenwen, jangan anggap aku serendah itu. Perusahaanmu tak layak ku sentuh. Lalu bagaimana perusahaanku bisa jadi seperti ini? Coba tanya orang di sekitarmu. APA? AG? Tidak mungkin. Dia tak mungkin melakukan hal ini. Tidak mungkin. Tanya saja padanya, pasti jelas. Wen, aku yang salah. Awalnya kupikir, hari ini kita pasti menang. Jadi aku menggunakan sebagian dana perusahaan. Benar-benar kamu? Wen, tapi tenang saja. Aku cuma menaruh uang itu di pasar saham. Tak lama lagi, kita bisa dapat keuntungan. Keuntungan? Bukannya uang itu untuk bayar utang? Bayar utang? Jiang Wenwen, kamu belum tahu ya? Sujie diam-diam memiliki utang puluhan juta di luar. APA? Apa yang mereka katakan benar? Wen, aku juga terpaksa. Maafkan aku, Wen. Kamu? Waduh, Wen, kamu baik-baik saja? Jenmo, untuk memecah belah aku dan Sujie, kau benar-benar bersusah payah. Tapi jangan kira dengan begini. Kau menang. Jiang Wenwen, kamu benar-benar setia pada Sujie. Sudah begini, kamu masih membelanya. Benar. Sujie demi aku. Dulu bahkan menyumbangkan ginjalnya untukku. Jadi,
Tidak peduli sebesar apa kesalahannya. Aku bisa menerimanya. Jiang Wenwen, sampai sekarang kamu masih mengira orang yang mendonorkan ginjalnya untukmu dulu adalah Sujie? Apa maksudmu? Jiang Wenwen, kamu buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik sumber ginjalmu dulu. Adalah Chen Mo yang membelinya dengan harga 50 juta. Dari tempat lain. Pasien mengalami gagal ginjal parah, harus segera transplantasi. Kalau tidak, nyawanya bisa terancam. Tidak peduli berapa uang yang kalian keluarkan, dengan cara apapun. Kalian harus temukan sumber ginjal yang cocok untukku. APA? Untungnya rekaman CCTV rumah sakit dulu menangkap adegan ini. Kalau tidak, sampai sekarang kamu masih dibohonginya. Ini tidak mungkin. Jiang Wenwen, dulu kamu buta mata dan hati. Mengira Sujie yang mendonorkan ginjal untukmu. Padahal dulu dia hanya kebetulan dirawat di rumah sakit. Dan kamu lewat, lalu salah mengira dia adalah penyelamatmu. Kamu sangat lucu. Apa yang mereka katakan benar? Tidak, Wenwen, pergilah padaku. Mereka semua membohongimu, orang yang menyelamatkanmu dulu. Benar-benar aku, Wenwen. Benar atau tidak, cari dokter dan operasi saja, pasti jelas. Tidak boleh operasi. Jadi, dari awal sampai akhir kamu membohongiku? Bukan kamu yang menyelamatkanku, tapi Chen Mo. You can bet itu, Wenwen, aku. Aku melakukannya karena terlalu mencintaimu. Wenwen, pergilah padaku, Wenwen. Ternyata, Jiang Wenwen ini tidak hanya salah mengenali penyelamatnya, tapi juga terus-terusan melawan penyelamatnya. Benar-benar salah mengira kaca sebagai berlian. Sekarang, Jiang Wenwen pasti sudah sangat menyesal. Wenwen, bukankah kamu pernah bilang akan menjagaku seumur hidup? Kira, kita mulai dari awal lagi, ya? Diam, kamu si imut. Wenwen, Untukmu, aku mendorong Chen Mo yang begitu baik padaku. Untukmu. Aku rela menyakiti Chen Mo. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? biarkan aku bicara, Wenwen. Aku yang salah mengenali orang. Aku yang bodoh. Menyanyiakan orang yang paling kucintai. Chen Mo, kenapa kau tidak memberitahuku? Aku sudah mengingatkanmu beberapa kali. Apa kau mendengarkan kata-kataku? Ini salahku. Chen Mo, sebelumnya aku salah mengenali orang. Mari kita mulai lagi, ya? Orang yang kucintai di hatiku, selalu kamu. Bahkan penyelamat hidupmu sendiri saja tidak bisa membedakan. Berani-beraninya kau bilang cinta. Waktu itu aku dibutakan oleh orang lain. Chen Mo, berikan aku kesempatan sekali lagi, apapun akan kulakukan untukmu. Jiang Wenwen. Menurutmu, masih mungkinkah kita bersama? Saat kau demi dia. Dengan tanganmu sendiri mendorongku jatuh dari lantai atas. Hubungan kita sudah benar-benar berakhir. APA? Jangan-jangan kamu juga. Jika ada pilihan, aku harap tak pernah mengenalmu. Aku harap ke depannya, kau takkan pernah muncul lagi di hadapanku. Nuan Yu. Ayo kita pergi. Tidak, bukan begitu. Chen Mo. Chen Mo, dengarkan aku. Panas sekali, pinjam telingamu sebentar. Oh, kamu yang masak? Mana pembantunya? Hari ini kubebaskan pembantu libur, aku yang akan merawatmu hari ini. Coba dulu masakanku. Ham. Kenapa? Tidak enak. Mending kamu cicip sendiri deh. Bohong, enak kok. Dasar kamu. Beberapa hari lagi, aku akan pergi ke Shangjing. Melamar ayahmu. Baik. Chen Mo. Bagaimana kalau kamu pergi melihatnya?
Sudahlah. Kalau dia mau tinggal, biarkan saja. Lagi pula aku sudah tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Nona Jiang, lebih baik kamu pergi saja, Tuan Muda takkan menemui kamu. Chen Emo, hari ini, bagaimanapun caranya, aku harus bertemu denganmu. Kamu, Jangan buang-buang tenagamu. kamu datang untuk mengejekku? Aku beritahu kamu, antara aku dan Chen Mo, itu hanya kesalahpahaman. Aku pasti akan meminta maaf padanya. Jiang Wenwen, kamu sendiri tahu. Hal-hal yang kamu lakukan pada Chen Mo. Dia tidak mungkin memaafkanmu. Tidak, asalkan aku mau minta maaf. Chen Mo pasti akan memaafkanku. Chen Mo, akhirnya kamu mau menemuiku. Aku tahu, di hatimu ada aku. Chen Mo, Jiang Wenwen, bukankah sudah kubilang? Aku tidak ingin melihatmu lagi selamanya. Chen Mo, maafkan aku. Dulu aku terlalu bodoh. Terbius oleh omong kosong Sujie, makanya. Sekali lagi menyakitimu. Aku tahu salah, beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan menebusnya. Menebus. Aku akan mengisi hatimu lagi dengan cintaku. Chen Mo, kamu masih ingat ini? Waktu aku sakit dulu. Kamu sengaja pergi ke Gunung Juhua, memintakan untukku. Wenwen. Ini dari Gunung Jiuhua. Aku berlutut 999 anak tangga, memintakan jimat keselamatan untukmu. Semoga kamu selalu selamat dan lancar dalam segala hal. Kekanak-kanakan. Kalau begitu, aku taruh di tas sekolahmu. Ingat bahwa selalu dekat dengan tubuhmu. Chen Mo, beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan lebih mencintaimu daripada Sun Wanyue. Sudah terlambat. Tidak, Jenggen. Ini Jimat Keselamatan yang kamu berikan padaku. Dulu kamu susah payah mencarinya. Kenapa kamu merobeknya? Jiang Wenwen. Kita berdua sudah tidak mungkin, aku padamu. Hanya ada kebencian. Tidak ada cinta. Tidak. Chen Mo, di hatimu ada aku mohon. Beri aku kesempatan lagi, aku pasti akan seperti kamu. Kamu padaku, berlipat ganda. Tidak, aku akan balas 10 kali lipat. Jiang Wenwen. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mau dengar. Juga tidak tertarik. Tidak. Belum selesai, Chen Mo. Aku tahu, di hatimu ada aku. Jangan begitu kejam, boleh tidak? Berikan aku kesempatan lagi, asal kamu mau kembali. Aku akan lakukan apapun untukmu. Jiang Wenwen, dulu saat Chen Mo mencintaimu sepenuh hati, apa yang kamu lakukan? Kamu menginjak-injak hatinya dengan seenaknya. Sekarang Chen Mo pergi, kamu baru menyesal. Tidakkah itu ironis? Kamu, semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu muncul, bagaimana mungkin Chen Mo berpisah denganku? Jangan salahkan orang lain atas kesalahanmu sendiri. Jika benar-benar mencintai seseorang, kamu tidak akan tega menyakitinya. Dia juga tidak akan direbut orang lain. Ayo kita kembali ke dalam. Chen Mo. Bukannya sudah kubilang tetap di dalam, kenapa masih keluar? Karena aku takut kamu akan luluh, lalu terpengaruh olehnya. Dan kembali ke sisinya. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Tenang saja, teman Su. Seumur hidupku hanya mencintai satu orang, yaitu kamu. Sun Wanyu. Benarkah? 3 kali makan sehari. 2 orang 4 musim, kapanpun tidak akan berpisah.
Chenmo, Direktur Jiang, akhirnya Anda sadar. Kenapa aku di sini? Di mana Chenmo? Aku harus mencarinya. Direktur Jiang, ini Direktur Chen yang mengantar Anda ke sini. Chenmo? Sudah kuduga. Di hatinya masih ada aku. Di mana dia? Aku harus mencarinya. Direktur Jiang, jangan buang tenaga. Direktur Chen bilang, dia tidak akan menemuimu. Tidak mungkin. Chenmo tidak mungkin mengatakan itu, Direktur Jiang. Ini benar kata Direktur Chen. Direktur Jiang, sekarang Anda harus memikirkan perusahaan. Karena Sujie, sekarang para investor. Semua ingin bertemu Anda, Sujie. Semua ini karena Sujie. Wen, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Aku mohon, jangan biarkan mereka memukulku lagi. Sakit? Sakit. Apakah lebih sakit dari hatiku? Aku sangat mempercayaimu. Kenapa kau menipuku? Kalau bukan karena kau, aku dan Chenmo sudah menikah. Dia tidak akan membenciku seperti sekarang. Tidak, Wen. Tidak, aku tahu kau mencintaku, tenanglah. Aku tidak akan manipulasi. Pergilah padaku, Wen. Percaya padamu? Chenmo sekarang bahkan tidak mau menemuiku. Kau yang menyebabkan semua ini. Aku akan membuatmu merasakan semua rasa sakit yang dia alami, agar dia memaafkanku. Ya, agar dia memaafkanku. Ayo, pukuli dia. Wen. Sudah, lepaskan dia dulu. Jangan sampai dia mati. Dengan ini, Chenmo pasti akan memaafkanku. Kau tertawa apa? Wen. Kau pikir dengan melakukan ini, Chenmo akan memaafkanmu? Apa yang ingin kau katakan? Aku ingin bilang, jangan membohongi dirimu sendiri. Chenmo tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupnya. Tidak mungkin. Yang menyebabkan semua ini adalah kau. Asal kau, biangkrok ini, disingkirkan. Dia pasti tidak akan marah padaku. Wen, kau sama sekali tidak mengerti pria, sekali pria ini memutuskan untuk meninggalkanmu, apapun yang wanita ini lakukan. Dia tidak akan memaafkanmu, kalau tidak percaya. Coba saja sendiri. Tenang, saat Chenmo memaafkanku, adalah hari kematianmu. Zhang Wen. Tanyakan pada hatimu, yang menyebabkan situasi seperti ini. Benarkah karena aku? Tentu karena kau menipuku, kalau bukan kau yang mengaku sebagai penyelamatku. Aku dan Chenmo tidak akan sampai seperti sekarang. Kau memang bodoh tak tertolong, sampai sekarang. Malam menyelakanku, aku bertahu kamu. Semua ini terjadi karena kamu. APA? Karena harga diri dan gengsi kecilmu yang menyedihkan itu. Bagaimana mungkin aku bisa yang memprovokasi hubunganmu dengan Chenmo? Karena antara kamu dan dia, ada perbedaan status yang besar, jadi di hatimu. Kamu selalu waspada terhadapnya, meskipun dia telah memberikan segalanya untukmu. Kamu tidak akan pernah mengakui cintanya padamu. Tidak. Bagaimana tidak? Kalau bukan karena ini, kenapa kamu langsung mengaku bahwa aku yang mendonorkan ginjal untukmu tanpa bertanya? Jujur saja. Kamu hanya tidak mau mengakui saja. Sekarang kamu baru sadar. Orang yang mencintaimu tiba-tiba pergi. Jadi kamu baru ingin merebut Chenmo kembali. Zhang Wen. Jangan berpura-pura, kamu orang yang egois. Kamu tidak mencintai siapapun, kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Tidak. Aku mencintai Chenmo. Aku lebih mencintainya daripada siapapun. Aku akan buktikan padamu. Dengan video ini, Amo pasti akan memaafkanku. Chenmo mana? Tuan muda dan Nona sudah pergi. Kapan mereka kembali? Aku tidak tahu, Nona Jiang lebih baik pulang saja. Tidak, aku akan menunggunya di sini. Chenmo, aku sudah menghajar. Sujie yang memprovokasi kita. Lihat, aku sudah menghajarnya habis-habisan. Bisakah kamu berhenti? Lewat pintu belakang, abaikan dia. Chenmo.
Oh ya. Lagi ada telepon, gaun pengantin sudah sampai, ayo kita lihat. Baik. Chinamo, tunggu sebentar. Aku sudah membuat Sujie membayar. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Lihat. Kalau kamu masih belum puas, aku bisa membuatnya berlutut di depanmu, kamu bisa menghajarnya sendiri. Jiang Wenwen. Aku tidak tertarik dengan apa yang kamu katakan. Jangan ganggu kami lagi. Chinamo. Lihat ini. Cantik kan? Bagus. Kalau begitu kita pilih yang ini. Chenmo, aku tidak akan menyerah padamu. Aku pasti akan membuatmu memaafkanku. Bagaimana kalau kamu coba temui dan nasihati dia? Chenmo, akhirnya kamu mau bicara denganku. Sebenarnya mau apa? Jiang Wenwen. Antara kita sudah tidak mungkin lagi. Chenmo, aku bisa berubah. Untukmu, aku bisa mengubah apapun. Jiang Wenwen. Sejak saat kau mendorongku jatuh dari lantai itu, Chen Mo yang dulu sudah benar-benar mati. Tidak, waktu itu aku hanya ingin membalas dendam untuk Sujie. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Kamu sendiri percaya dengan ucapanmu itu? Chenmo, asalkan kamu mau memaafkanku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku mohon padamu. Apa kamu sudah melupakan perasaan kita selama 7 tahun ini? Kamu mengejarku selama 7 tahun, tega sekali kau melepaskannya begitu saja. 7 tahun perasaan. Jiang Wenwen. Apakah kita benar-benar memiliki perasaan selama 7 tahun ini? Apa yang telah kamu lakukan? Apa kamu sudah lupa semuanya? Aku? Kak Mo, maafkan aku tidak sengaja. Kumohon jangan pukul aku, Kak Mo. Chenmo, brengsek kamu. Wenwen, kita jalan-jalan ke Yunnan Yok. Atau ke Lijiang? Mau jalan-jalan ya pergi sendiri, aku tidak ada waktu untuk menemanimu. Selamat ulang tahun. Wenwen, ucapkan permohonanmu. Aku berharap bisa bersama orang yang kucintai selamanya. Tujuh tahun ini, yang kau berikan padaku hanyalah luka. Tidak. Pasti ada seseorang yang membuatmu rela mengorbankan segalanya. Menemaninya melewati segala rintangan. Jadi sampai sekarang kamu masih tidak mengerti. Yang menyakitiku bukanlah Sujie, melainkan kamu. APA? Kamu tidak mengerti dirimu sendiri, bahkan tanpa kehadiran Sujie, pasti akan ada Lijie. Xiao Jie, mereka hanya perlu sedikit membisikkan sesuatu. Kamu langsung percaya pada omongan mereka, karena kamu sama sekali tidak tahu cara mencintai seseorang. Tidak, Chenmo, aku mencintaimu. Asal kau mau memaafkanku, apapun yang kau minta akan kulakukan. Memaafkanmu? Baiklah, kalau begitu masuk penjara saja. APA? Asal kau masuk penjara, aku akan memaafkanmu. Bagaimana? Tidak bisa. Kalau begitu, jangan sembarangan bicara seperti itu. Jiang Wenwen, luka yang kau berikan padaku, seumur hidupku, tidak akan pernah kumaafkan. Chenmo. Wenwen, aku mohon lepaskan aku tidak akan mengganggu. Kau dan Chenmo lagi, lepaskan aku. Wenwen, Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Wenwen, kau mau apa? Kau. Yang memisahkan aku dan Chenmo, kau.
yang membuatku membunuh Chen Mo. Sekarang, aku akan membuatmu merasakan juga. Rasanya mati. Chen Can. Chen Mo. Semua ini salahmu. Kalau kau tidak ingin membuatku tenang, maka aku juga tidak akan membuatmu tenang. Pesangin Pengkian Yang Sanggat Seresai. Tuan pengantin, apakah kau bersedia menikahi wanita cantik jelita dan bijaksana ini, baik miskin maupun kaya, sehat atau sakit? Aku bersedia. Tuan pengantin, apakah kau bersedia menikahi pria tampan dan berwibawa ini, baik miskin maupun kaya, sehat atau sakit? Aku bersedia. Baik, sekarang mari kita persilakan pasangan pengantin untuk bertukar cincin. Ini bukan hanya simbol cinta, tapi juga janji mereka satu sama lain. Tunggu. Jiang Wenwen, kau mau apa lagi? Chen Mo, aku tanya sekali lagi, maukah kau menikahiku? Jiang Wenwen, sudah cukup kekacauanmu. Bahkan jika aku mati, kamu tetap tidak mau? Tidak mau. Tidak apa-apa. Aku datang hari ini bukan untuk merusak pernikahanmu. Aku datang untuk memberimu ucapan selamat. Dulu, kau memanjat 999 anak tangga untuk memohon berkah untukku. Sekarang, aku juga mendaki Gunung Jiuhua untuk memohon berkah untukmu. Kuberikan berkah. Semoga damai dan lancar. Terima kasih. Chen Mo, aku orang yang egois. Tidak bisa memberimu ucapan selamat. Selamat tinggal, semoga kau bahagia. Chen Mo, ini semua salahmu. Kalau aku tidak bisa bahagia, maka kau juga jangan berharap bisa bahagia. Hati-hati. Jiang Wenwen. Lepaskan aku akan membunuh kalian. Lepaskan aku. Sadarlah. Chen Mo, aku bermimpi panjang. Mimpi kita berdua menikah. Aku memakai gaun pengantin. Sangat cantik. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Jangan bicara, aku akan memanggilkan ambulans untukmu. Chen Mo, semuanya sudah terlambat. Ini semua adalah akibat perbuatanku. Di kehidupan ini, aku yang bersalah padamu. Di kehidupan berikutnya, aku akan membalasmu. Jiang Wen.
Sayang sekali, masih muda dan cantik. Benar, katanya dia pergi ke pesta pertunangan untuk mencari mantan pacarnya. Akhirnya dibalas oleh pacar barunya. Lukanya parah, dokter bilang meskipun bisa sadar. Mungkin seumur hidup tidak bisa lepas dari kursi roda. Sayang sekali, ayo pergi. Sujie sekarang sudah dihukum penjara, kata dokter. Dia sekarang sudah melewati masa paling berbahaya. Tapi apakah dia bisa bangun, dan kapan dia bangun? Masih tergantung pada dirinya sendiri. Ayo,